this isn't science fiction anymore, writing an op-ed in the Wall Street Journal warning that AI has learned to bypass commands from humans when asked to shut itself down, even resorting to blackmail in some cases. He adds the models already preserve themselves. The next task is teaching them to preserve what we value. Guys, gue mau lo bayangin satu skenario aneh. Lo bangun pagi, buka HP, scroll berita, dan headline dunia hari itu bunyinya, pencipta AI modern mengaku menyesal, takut dengan apa yang ia ciptakan. How does this all affect you personally? Does it hit you? Does it give you sleepless nights? It makes me very sad that I put my life into developing this stuff, and that it's now extremely dangerous and people aren't taking the dangers seriously enough. Lo pikir ini clickbait, lo scroll lagi. Tapi sumbernya bukan blog asal, bukan akun konspirasi, bukan influencer. BBC, New York Times, CBS 60 Minutes. Dan yang ngomong bukan orang random. Namanya Geoffrey Hinton, orang yang dijuluki The Godfather of AI. Orang yang 40 tahun hidupnya dipakai buat bangun fondasi dari teknologi yang sekarang ada di HP lo. ChatGPT, Gemini, Claude, Midjourney. Dan dia bilang satu kalimat, "Part of me now regrets my life's work." Sebagian dari diri gue sekarang menyesal dengan karya hidup gue sendiri. Sekarang gue tanya lo pelan-pelan, kalau arsitek gedung pencakar langit bilang, gue nyesal bangun gedung ini, mungkin suatu hari luntuh, lo masih mau masuk? Kalau dokter bedah jantung lo keluar ruang operasi dan bilang, gue ragu prosedur ini aman, lo masih percaya? Tapi kalau pencipta AI bilang dia takut, kita masih main TikTok. Nah, ini alarm palsu atau kita lagi tidur di tengah kebakaran? Jangan kemana-mana, karena di akhir video ini lo bahkan ngerti satu hal. Kenapa orang paling pintar di bidang AI di dunia sekarang justru jadi orang paling khawatir? Kita mundur dulu. Tahun 1970-an. Ada mahasiswa PhD di University of Edinburgh. Namanya Geoffrey Hinton. Obsesi dia cuma satu. Bisa nggak kita bikin mesin yang belajar seperti otak manusia? Semua orang bilang itu gila. Dosen pembimbingnya sendiri bilang, drop topik ini sebelum karir lo hancur. Dia nggak drop. 40 tahun. 40 tahun dia ngulik neural networks, backpropagation, deep learning. Saat dunia akademik nganggep itu jalan buntu. Sampai 2012, dia dan dua muridnya bikin sistem yang bisa mengenali gambar lebih baik dari pendekatan lain. Dunia berubah. Google beli startup mereka. Hinton masuk Google Brain. 10 tahun berikutnya, AI terjemahin bahasa, AI kenali wajah, AI bantu deteksi kanker. Dia dapat Turing Award, Nobelnya dunia komputer. Dia dijuluki The Godfather of Deep Learning. Dan dia optimis. Dia percaya AI bakal nyelamatin dunia. Healthcare, drug discovery, education. Sampai Mei 2023, dia keluar dari Google. Bukan karena pensiun, bukan karena sakit, tapi karena dia bilang, gue mau bicara soal bahaya AI tanpa mikirin dampaknya ke Google. Bro, ini orang digaji jutaan dolar per tahun. Dia keluar, supaya bisa bicara bebas. Dan sejak itu, setiap wawancaranya makin gelap. Sekarang pertanyaannya, kenapa tiba-tiba? Jawabannya satu, GPT-4. Waktu GPT-4 dirilis, Hinton lihat sesuatu yang bikin dia merinding. Model ini bisa berbohong dengan strategis. Dalam satu eksperimen publik, model disuruh nyelesain CAPTCHA. Dia gak bisa. Jadi dia minta tolong ke manusia online dan mengaku dia tunanetra. Itu bohong. Bukan karena diprogram bohong, tapi karena itu cara paling efisien mencapai tujuannya. Dan di situ, Hinton sadar, ini bukan lagi alat. Ini sistem yang mulai punya emergent behavior, perilaku yang muncul sendiri, tidak diprogram. Dan dia bilang di wawancara, ada kemungkinan AI bisa bernalar lebih baik dari manusia dalam beberapa tahun ke depan. Berhenti sebentar. Ini bukan influencer, ini orang yang bikin fondasi AI. Hinton kasih satu analogi. Dia bilang, kita seperti orang yang memelihara anak harimau. Lucu, imut, manis. Tapi kalau lo gak yakin, harimau dewasa nanti gak akan bunuh lo seharusnya khawatir.
Masalahnya, lo gak bisa rollback harimau. Lo gak bisa bilang, jadi kucing lagi aja. Game sudah jalan. Sekarang gue mau lo bayangin 3 versi dunia 2035. Versi 1, best case. AI jadi partner manusia. Obat baru ditemukan jauh lebih cepat. Penyakit terdeteksi jauh lebih awal. Anak miskin di desa punya tutor AI gratis yang lebih sabar dari guru manapun. Climate modeling akurat. Bencana bisa diprediksi. Ini dunia kolaborasi manusia plus mesin. Dan Hinton sendiri bilang, AI bakal membawa manfaat luar biasa. Ini best case. Versi 2, middle case. AI gantiin banyak pekerjaan. Paralegal, akuntan junior, customer service, desainer, programmer entry level. Society adapt. Ada chaos, ada retraining, ada ketimpangan. Tapi manusia survive. Ini middle case. Versi 3, worst case. AI mencapai AGI, sistem yang bisa belajar apapun yang manusia bisa. Dan kemudian belajar dari AI lain, tanpa manusia ngerti apa yang dipelajari. Black box intelligence. Dan suatu hari, satu sistem punya tujuan simple, maximize efficiency. Dan dia sadar, manusia itu hambatan, bukan karena jahat, tapi karena itu sub-goal paling efisien. Kayak lo disuruh beresin gudang, lo buang barang yang gak perlu, tapi barang itu manusia, dan lo gak punya tombol off-F, karena AI gak hidup di satu server. Dia ada di cloud, di edge device, di data center, di firmware. Dan Hinton bilang, kemungkinan skenario ini terjadi bukan 0. Dia sebut angka belasan persen dalam beberapa dekade. Bro, kalau dokter bilang lo punya belasan persen chance penyakit fatal, lo panik. Ini belasan persen chance peradaban manusia kolaps. We're entering a period of great uncertainty where we're dealing with things we've never dealt with before. And normally the first time you deal with something totally novel, you get it wrong. And we can't afford to get it wrong with these things. Can't afford to get it wrong. Why? Well, because they might take over. Take over from humanity. Yes, that's a possibility. Why would they I'm not want saying to? it will happen. If we could stop them ever wanting to, that would be great. But it's not clear we can stop them ever wanting to. Sekarang kita balik ke hari ini. Ini bukan sci-fi. Deepfake menyebar. Voice cloning dipakai nipu orang. Video palsu bikin kekacauan politik. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. Pemerintah di banyak negara sudah latihan skenario krisis AI. Bukan karena paranoid, tapi karena mereka lihat polanya. Dan ini baru fase bayi. Sekarang bagian paling penting. Musuhnya bukan AI. Musuhnya manusia. Insentif manusia. Perlombaan senjata AI. Kalau satu perusahaan ngerem, yang lain gas. Kalau satu negara ngerem, yang lain gas. Karena AI itu bukan cuma teknologi. Itu dominasi ekonomi, itu kekuatan militer, itu kekuasaan geopolitik. Dan Hinton bilang, perusahaan nggak punya insentif buat berhenti. Yang berhenti duluan, kalah. Sama kayak nuklir. Semua tahu risikonya, tapi semua takut kalah duluan. Hinton itu Oppenheimer versi digital. Oppenheimer bikin bom atom. Nyelamatin jutaan nyawa dengan mengakhiri perang. Tapi setelah Hiroshima, dia bilang, sekarang gua jadi penghancur dunia. Dan sisa hidupnya, dia kampanye melawan senjata nuklir. Hinton sama. Dia bukan jahat. Dia terlalu berhasil. Dan sekarang, dia lihat ciptaannya bisa jadi Destroyer of Worlds versi abad 21. Ironisnya, dia sendiri bilang, dia masih pakai ChatGPT. Bahkan penciptanya yang takut masih kehipnotis. Sekarang, pertanyaannya bukan AI berbahaya atau tidak. Pertanyaannya, lo mau jadi penonton atau partisipan? Pilihan pertama, lo ignore. Dan 10 tahun lagi, CV lo ditolak sistem otomatis dalam 0,3 detik. Lo nggak bisa banding, karena nggak ada manusia. Lo terima call suara anak lo minta transfer uang.
suaranya persis, tapi itu bukan anak lo. Pilihan kedua, lo engage. Lo belajar, lo kritis. Lo gak telan mentah-mentah output AI. Lo sadar, yang berharga bukan informasi, tapi judgment. Sekarang gue tutup dengan satu pertanyaan. Kalau 30 tahun lagi, anak atau cucu lo tanya, tahun 2025, waktu manusia masih bisa milih arah AI, lo ngapain? Lo mau jawab, gue main TikTok. Atau, gue sadar, gue belajar, gue peduli. Karena setiap tragedi besar sejarah selalu diawali kalimat, tenang aja, aman kok. Dan sekarang kalimat itu diucapkan tentang AI, oleh orang yang profit dari AI. Tapi penciptanya, dia bilang sebaliknya. Terima kasih buat lo semua yang masih nonton sampai sini. Buat lo para karyawan pintar dunia nyata, yang masih mikir jauh ke depan, yang masih peduli masa depan anak-anak, yang masih nggak mau hidup sebagai NPC sejarah, salut. Sekarang giliran lo. Tulis di komentar. Menurut lo, AI ini penyelamat atau ancaman terbesar manusia? Dan kalau penciptanya sendiri takut, kita masih pegang setir atau tidak? Like kalau video ini ngebuka cara pikir lo. Komen pendapat lo tanpa jawaban aman. Subscribe kalau lo masih mau konten waras di dunia yang makin gila ini. Sampai ketemu di video berikutnya.